Hai sahabat Perti, hari ini ada bedah kasus lagi kita sahabat Perti, ada pertanyaan lagi dari saudara kami. Ini lagi-lagi yang punya lahan, yang punya tanah dirugikan oleh developer nakal. Nah ini ya, ketemu dengan developer nakal. Jadi kalau yang nakal itu sahabat Perti, ada developer nakal, ada yang punya lahan tanah yang nakal. Nah sekarang kita akan bahas yang developernya yang nakal. Nah, kasusnya begini sahabat Perti, yang punya lahan itu diprediksi ya, dia punya lahan berapa hektar di harga nilainya 2 miliar. Nah, janji si developer apabila telah terjadi pencairan di KYG maka akan diangsur. Kira-kira seperti itu ya. Tapi setelah itu terjadi, rumahnya telah laku 2 miliar, 200 unit telah dibangun di tanah tersebut sahabat. Tapi angsuran tanahnya belum dibayar oleh developer. Nah dalam hal ini tentu saja pihak yang punya lahan dirugikan, bingung mau ngapain. Oke, ini akan kita bahas sahabat properti, tapi minum kopi dulu, oke? Biar fresh nih otak. Oke, kopi pahit. Sadap sekali. Oke, sahabat properti lanjut ya. Dalam kasus ini, sahabat properti banyak terjadi karena salah setting dari awal. Nah, pihak developer dalam hal ini menjanjikan sesuatu kepada yang punya lahan tanah. Nah, yang punya lahan tanah terlalu percaya kepada si developer. Dalam hal ini yang punya lahan ini lugu-lugu saja sahabat properti. Apa yang ada di otak dia, di pikiran dia, dikirakan sama dengan developer. Nah, developer ini kadang-kadang sahabat properti setelah duitnya ada entar sok nanti saja dibayarnya. Sehingga 200 unit sudah terbangun, belum ada angsuran sama sekali. Padahal nilai tanah tersebut 2 miliar. 2 miliar loh. Wah ini besar sekali sahabat properti. Tapi belum diangsur. Kasihan ya yang punya lahan, yang punya tanah ya. Jadi begini. Sahabat properti supaya tidak terjadi. Ini khusus untuk yang punya lahan dan yang punya tanah ya. Jadi Anda harus hati-hati. Kedepannya kalau mau kerjasama dengan pihak developer. Kami pernah bikin videonya sebelumnya sahabat properti. Pertama yang perlu Anda ingat, pahami dulu siapa developer yang akan kerjasama dengan Anda. Itu yang penting, track recordnya. Jangan percaya walaupun orang terdekat Anda, orang yang Anda kenal, tapi karena Anda sebelumnya belum pernah kerjasama dengan dia. Nah ini Anda harus cari dulu bagaimana track recordnya kerjasama dengan sebelum-sebelumnya. Apakah proyek ini proyek pertama dia atau proyek yang kedua, yang ketiga. Nah kalau proyek yang kedua, yang ketiga, maka kita yang punya lahan akan tahu. Coba telusuri lokasi yang sebelumnya mereka pernah kerjasamakan lahan dengan tanah yang sebelumnya, lokasi dengan orang lain maksudnya. Cari tahu siapa developernya yang sebenarnya. Kedua, kalaupun terpaksa harus kerjasama karena Anda mempercayai pihak developer ini, tapi harus selalu waspada. Percaya boleh, tetap waspada. Nah, pertama yang perlu Anda lakukan adalah berjanji, bikinlah perjanjian itu di depan notaris. Jadi jangan melakukan perjanjian berdua saja sahabat properti, itu berbahaya ya. Depan notaris. Jelas aturannya, bagaimana sistemnya, apa hak dan kewajiban. Kedua, supaya aman Anda sebagai pemilik tanah. Biasanya developer kalau mau meminjam kredit ke bank,
dia akan merubah sertifikat hak milik kepada sertifikat hak guna bangunan SHGB atas nama PT. Apabila itu terjadi, walaupun tanah Anda belum dibayar, tapi secara hukum tanah itu telah beralih kepada yang punya PT tersebut. Nah, ini hati-hati ya, Anda sudah kehilangan hak di situ sebagai pemilik. Nah, untuk bisa aman, Anda sebagai pemilik lahan, kalau tanahnya belum dibayar sama sekali, maka Anda harus masuk sebagai pemegang saham di PT tersebut. Rubah akte notaris. Jadi, Anda bisa aja diberi saham berapa, 5%, 10%, tidak ada masalah. Anda di situ sebagai komisaris. Kedua, yang ketiga, sertifikat yang telah dipecah seharusnya Anda yang pegang ya. Anda pemilik lahan yang pegang. Jadi kalaupun terjadi apa-apa, Anda si developer juga tidak bisa ngapa-ngapain karena sertifikat yang dipecah Anda yang pegang. Yang ketiga, yang keempat ya, kalau mau pihak developer mau mengajukan kredit ke perbankan, KYG kredit konstruksi, KPL, maka Anda sebagai pemilik lahan harus ikut serta ke perbankan, katakan kepada perbankan bahwa tanah ini saya yang punya dan belum dibayar oleh pihak developer. Jadi pihak perbankan tahu sahabat properti bahwa lahan tersebut bukan developer yang punya. Nah, kalaupun terjadi kredit konstruksinya, kredit dicairkan oleh pihak bank, maka minta SI. Jadi bisa dipotong langsung oleh pihak perbankan supaya uang Anda sebagai pemilik lahan dibayarkan langsung oleh perbankan. Nah, dari hal ini Anda tidak dirugikan. Itu skemanya. Oke, sahabat properti. Jadi jangan main-main, jangan mempermudah segala urusan tapi sulit ke belakangnya. Nah, ini yang pengalaman ini sering dialami oleh yang punya lahan, yang punya tanah. Maksudnya saya begitu sahabat. Nah, dalam kasus bapak teman kita ini, Bang, bagaimana Bang solusinya? Dia menyalahkan perbankan. Kenapa bank tidak memberitahu kami bahwa telah terjadi pencairan? Nah, ini sahabat properti. Bukan salahnya perbankan. Bank yang tahunya kalau tanah tersebut sudah di SHGB di atas nama PT, berarti secara hukum yang mempunyai tanah tersebut adalah developer tersebut. Begitu aja kesimpulannya sahabat properti. Makanya bank tidak tahu, bank tidak punya bank ketika dia melakukan pencairan, bank tidak kepada siapa bank yang akan mengasih tahu muka Anda pemilik tanah, tentu kepada developer. Nah, dalam hal ini sebenarnya diminta adalah kejujuran si developer tersebut. Oke, sahabat, karena hal ini telah terjadi si bapak ini, Bang, bagaimana Bang solusinya? Kan 200 unit sudah laku. Sementara 2 miliar belum diangsur oleh pihak developer. Nah, kami sarankan supaya yang punya lahan lapor kepada perbankan, bawa surat-surat bukti bahwa Anda adalah pemilik lahan tersebut dan belum dibayar. Tentu si pemilik lahan ada coretan-coretan, perjanjian-perjanjian yang dengan developer secara tertulis itu penting ya. Tapi kalau itu pun Anda tidak punya, nah ini repot sahabat, repot sekali. Agak panjang jalan ceritanya. Bisa sih Anda mengaku-ngaku sebagai pemilik lahan, memang benar Anda pemilik lahan tapi belum dibayar oleh pihak developer, tapi mengaku seperti itu sulit. Karena Anda tidak punya bukti secara autentik. Karena tidak ada hitam di atas putih. Seharusnya ada coretan-coretan tertulis bahwa lahan tersebut belum dibayar. Dan kalau dibayar pun skemanya seperti itu. Oke? Nah, kejadian seperti ini maka kita sebagai pemilik lahan sebelum melakukan ada draft perjanjian dengan developer. Dan draft itu Anda bawa ke notaris.
notarislah nanti yang akan membuat perjanjian demi perjanjian. Nah, kalaupun terjadi apa-apa clash antara Anda dengan pemilik lahan, maka Anda bisa kembali ke notaris. Notaris nanti akan menyelesaikan. Kira-kira gitu ya. Jadi, percaya boleh, waspada tetap, sahabat properti. Jangan terlalu percaya karena banyak orang nakal sampai saat ini. Kalau sebelum terjadi bisnis, belum ada perjanjian, ya mudah-mudah semua, muluk-muluk dan manis-manis semua. Nah, semoga hal ini bisa menjawab pertanyaan Anda dan menjadi menjadi kedepannya kita harus waspada sebagai pemilik lahan. Nah, kami himbau kepada teman-teman developer bahwa ya kepada si pemilik lahan itu kita developer pemilik lahan itu adalah mitra kita sebenarnya. Jadi jangan kita melakukan mereka semenang-menang. Developer sebenarnya telah dimodali oleh si pemilik tanah. Nah, kata-kata modal itu kita developer yang duitnya receh-receh, mbok ya jangan mungkir janji. Mesti kita kan pebisnis, mesti lunasin tanah mereka tersebut sesuai dengan janji semula. Oke, sahabat putih, semoga ini menjadi pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.